Halo, halo. Tes. Oke, Bapak Ibu semua. Terima kasih yang sudah join di Pestok Ahli Hama. Saya izin tes terlebih dahulu ya. Apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas? Mohon dibantu dari tim atau Bapak Ibu peserta yang sudah join dan bisa mendengar suara saya. Kita bisa berinteraksi ya, Bapak Ibu semua di kolom chat. Selamat siang. Apabila sudah terdengar dengan jelas, boleh Bapak Ibu bantu untuk responnya di kolom chat. Apakah sudah terdengar? Aman atau reaction? Sudah terdengar ya, Bapak Ibu semua? Oke, terima kasih untuk respon dan juga reactionnya. Oke, Alhamdulillah. Jika sudah terdengar dengan jelas, saya akan buka pestok pada siang hari ini. Ya, Bapak Ibu semua, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Bapak Ibu peserta pestok ahli hama selalu dalam keadaan sehat walafiat sebagai penuntut ilmu ya, Bapak Ibu semuanya. Karena di hari Jumat ini yang mungkin Bapak Ibu ada yang masih di tempat kerja mungkin ya, di seluruh tempat dimanapun Bapak Ibu berada, di seluruh Indonesia gitu ya. Semoga selalu sehat ya, diberikan kelancaran dalam pekerjaan. Oke, amin. Gimana Bapak Ibu kabarnya? Berjumpa lagi dengan saya, Indah, yang akan menjadi moderator pada Pestok hari ini. Salam kenal bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali join ya di Pestok Ahli Hama. Kita adalah platform edukasi. Ahli Hama adalah platform edukasi yang memberikan edukasi ya, wawasan, training, pelatihan bagi business owner, staff, kemudian operator pest control untuk bisa belajar pengendalian hama secara terpadu bersama dengan expertnya. Jadi di ahli hama kita memiliki pest expert yakni Ibu Dr. Sri Smalinar, MSc MM atau bisa kita sapa Dr. Lin yang akan menjadi narasumber pada siang hari ini. Kemudian juga ada Bapak Profesor Intan Ahmad, PhD atau Prof. Intan. Oke, nah tentu saja di setiap pestok kita akan ada tema yang dibahas ya Bapak Ibu semua. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang bagaimana ya pengendalian hama ini di industri pengolahan makanan gitu ya, food and beverage, kemudian juga di hotel, restoran, dan kafe. Nah, ada atau tidak nih ya kita lihat di sini Bapak Ibu yang dari industri yang saya sebutkan tadi ya, industri hotel, restoran, ataupun kafe, ataupun industri pengolahan makanan. Mungkin ada Bapak Ibu yang ingin berkenalan juga gitu ya. Tadi saya sudah menyebutkan nama. Kemudian kita ahli hama ini bertempat di Bandung untuk lokasinya. Nah, untuk Bapak Ibu peserta sendiri ini ada di mana? Oke, jadi boleh formatnya nanti akan saya bacakan ya di kolom chat. Yang berkenan untuk berkenalan, nanti saya akan bacakan nama, kemudian asal daerah, lalu industrinya, industri apa. Oke, saya beri kesempatan ya Bapak Ibu untuk bisa berkenalan, nanti saya bacakan atau nanti juga dari Pest Expert akan tahu dari mana saja begitu ya yang bergabung untuk bisa belajar gitu ya, menambah wawasan bersama dengan Pest Expert pada siang hari ini sampai sore hari ini ya kurang lebih 1 jam. Nanti akan ada sesi materi dari narasumber Dr. Lin, kemudian akan dilanjutkan nanti sesi diskusi tanya jawab Bapak Ibu yang memiliki problems gitu ya di industrinya boleh
dituliskan. Oke, boleh reaction juga gitu ya. Salam kenal semuanya di kolom chat. Bapak Ibu semuanya boleh ada eh, Ibu ya atau Bapak Arisma, kemudian ada Bapak Krisna ya yang melambaikan tangan dari PT Indo Citra Pasifik. Salam kenal dan kita selamat berjumpa kembali ya Bapak Ibu yang sebelumnya mungkin sudah join juga. Oke, nah di sini juga dari admin Ahli Hama mengirimkan informasi gitu ya terkait Ahli Hama sebagai platform edukasi dan jangan lupa untuk follow sosial media bagi Bapak Ibu yang belum follow karena di sana akan ada info-info yang bermanfaat tentunya. Ada Instagram dari Pest Expert Dr. Lin juga di Dr. Lin Official, kemudian Instagram Ali Hama, lalu ada YouTube ya karena kita biasanya akan mengupload gitu ya video-video yang bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian tentunya dan juga di industri Bapak Ibu. Oke, nah yang suka main TikTok kita juga ada di TikTok dan juga snack video Bapak Ibu. Oke, yang baru join, saya ucapkan selamat datang, salam kenal. Silakan yang ingin berkenan untuk memperkenalkan dirinya, silakan untuk menuliskan di kolom chat ya, Bapak Ibu semuanya. Oke, sambil Bapak Ibu menuliskan, saya biasanya akan share terlebih dahulu ya untuk preview apa yang akan dibahas Bapak Ibu semua di Pestok Ahli Hama pada siang hari ini bersama dengan Dr. Lin, yakni strategi efisiensi pengendalian hama, membangun tim internal yang andal untuk industri pengolahan makanan, hotel, restoran, dan kafe. Oke, nah kemudian dari ahli hama kita juga mengadakan Bapak Ibu bagi Bapak Ibu yang di industrinya ya ingin membentuk tim yang paham tentang pengendalian hama, maka di ahli hama kita juga bisa siap gitu ya mendampingi tim dari Bapak Ibu sekalian gitu. Nah, dengan training yakni Integrated Pest Management Mastery selama 2 hari bersama dengan Prof. Intan dan juga Dr. Lin. Oke, nah kita tidak hanya online training saja, tapi kita juga bisa memberikan pendampingan Bapak Ibu dengan in-house training untuk industri Bapak Ibu semua. Jadi ini dilaksanakan secara offline. Pest expert dari ahli hama ini bisa hadir ke lokasi perusahaan Bapak Ibu semua untuk mendampingi ya dari staff, business owner gitu ya, untuk bisa membentuk tim pengendali hama yang handal tentunya. Oke, nah selain itu, selain ada Pestok, kemudian online training, offline training kita juga ada e-course yang bisa membantu Bapak Ibu belajar di mana saja gitu ya. Oke, nah bagi Bapak Ibu yang mungkin pertama kali join, saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu CV dari Dr. Lin selaku narasumber yang akan memberikan ya edukasi pada siang hari ini, yakni beliau adalah lulusan doktor dari Institut Teknologi Bandung. Beliau adalah peneliti hama dan pestisida di Institut Teknologi Bandung, peneliti hama dan pestisida di IML Research ya. Kemudian beliau adalah pelatih atau konsultan pengendalian hama di perusahaan di Indonesia gitu ya. Beliau sudah mendampingi banyak perusahaan untuk membentuk tim gitu ya yang handal dalam pengendalian hama, kemudian juga sebagai pakar hama atau pest expert di ahli hama. Kemudian beliau adalah pakar hama di Pestdoc AI serta menjadi dosen tamu di beberapa universitas di Indonesia. Izin memperkenalkan juga trainer yang sudah melanglang buana gitu ya ke seluruh Indonesia, yakni guru besar di Institut Teknologi Bandung, kemudian PhD bidang entomologi,
University of Illinois at Urbana-Champaign, USA, sebagai ahli dalam entomologi umum dan entomologi perkotaan, sebagai otoritas terkemuka dalam bidang hama perkotaan di Indonesia, baik nasional maupun internasional. Beliau mengintegrasikan kecerdasan buatan dalam upaya pengelolaan hama, sudah berpengalaman ya sebagai trainer lebih dari 20 tahun di skala nasional maupun internasional. Kemudian juga sudah menjadi praktisi gitu ya, bekerja di perusahaan pestisida multinational corporate, The Wellcome Foundation Ltd, dan juga Illinois Natural History Survey, Illinois USA. Oke, nah itu tadi untuk preview dari Pestok pada siang hari ini. Kemudian juga untuk CV ya, CV dari trainer ahli hama ada Dr. Lin, kemudian juga Bapak Prof. Intan. Oke, nah saya akan cek terlebih dahulu Bapak Ibu untuk narasumber pada siang hari ini yakni Dr. Lin. Selamat siang. Oke, kita akan tunggu sebentar lagi ya Bapak Ibu untuk Dr. Lin bergabung. Oke, mohon izin untuk Oke, halo, tim. selamat siang, Mbak Indah. Ya, baik, Alhamdulillah. Dr. Lin, selamat siang. Oke, selamat siang, Mbak Indah. Selamat siang, Bapak Ibu, dimanapun berada. Ya, baik, baik. Baik, suaranya sudah terdengar dengan jelas, Dr. Lin. Selamat datang kembali di Pestok Ahli Hama. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya ya, Dr. Lin. Kita bisa Iya, berbagi di Pestok Ahli Hama ini, gitu ya, yang mana akan memberikan edukasi ya, Dokter Lin, bagi Bapak Ibu yang berada di industri yang pada saat ini kita akan membahas tentang bagaimana pengendalian hama di industri pengolahan makanan dan minuman, kemudian hotel, restoran, dan kafe. ya betul. Jadi pada kesempatan siang hari ini tentu kita eh, berbagi informasi mengenai pest management atau pengelolaan manajemen pengendalian hama di industri yang memang sangat rentan dengan serangan hama. Karena di industri hospitality tentu menyiapkan semua faktor-faktor yang menyebabkan hama itu datang. Demikian juga di industri rumah makan atau bisnis restoran dan eh, atau kafe itu juga sama. Jadi semuanya memang bisnisnya menyediakan faktor-faktor yang diinginkan oleh hama sehingga sudah satu paket kalau mendirikan atau mempunyai bisnis di bidang hotel, restoran dan kafe, satu paket dengan problem hamanya. Nah, oleh karena itu tentu pada kesempatan siang hari ini kita berbagi informasi mengenai bagaimana nih strategi pengendalian yang efektif karena kita nampaknya tidak bisa menjauh atau menghindar dari hama-hama yang menyerang industri ini. Saya share screen terlebih dahulu, Bapak Ibu, tentang topik yang akan kita diskusikan di hari ini. Nanti Bapak Ibu bisa menyiapkan pertanyaan pada saat sesi ini sudah selesai di bagian materi. Nah, jadi kami membahas tentang bagaimana sih sebetulnya pengendalian hama yang efektif dan berkelanjutan itu. Tentu tidak hanya tentang penggunaan pestisida, tidak hanya tentang metode penyemprotan, tetapi lebih jauh lagi, strategi pengendalian hama yang efektif itu perlu kerjasama dengan pemilik fasilitas dari industri tersebut. Oleh karena itu, kita dari ahli hama selalu menyampaikan bahwa pengendalian hama terpadu itu tugasnya bukan tugas pest control saja karena perannya berbeda. Nah, tetapi peran dari pemilik fasilitas bisnis tersebut perlu membentuk tim pengendali hama internal karena sama-sama berbagi peran dalam pengendalian hama secara terpadu ini. Nah, kita mulai dari apa sih latar belakangnya gitu Bapak Ibu permasalahan hama ini.
Yang pertama tentu kita melihat bahwa salah satu hama yang mengancam industri hotel itu adalah bedbug atau kutu busuk. Nah, ini hama yang tidak mudah Bapak Ibu, tidak mudah diinspeksi, diperiksa, dan tidak mudah juga dikendalikan. Artinya tidak mudah juga dibasmi. Karena si bedbug ini memang punya kekhususan atau punya perilaku, dia itu tahan nggak makan selama 5 sampai 6 bulan, cukup lama Bapak Ibu. Ini menyebabkan kita menyangka kalau ada kutu busuk di suatu ruang, misalnya di suatu kamar hotel, lalu solusinya kamar hotel itu tidak digunakan, beranggapan bahwa nanti hamanya hama kutu busuk ini mati sendiri karena nggak makan, karena kan dia makanannya darah ya Bapak Ibu. Disangkanya mati, padahal kutu busuk ini tadi bisa tahan sampai 6 bulan nggak makan. Artinya tetap aja ada, tetap aja dia berkembang biak. Nah, jadi karena tidak berpikir dibiarkan itu bakal mati, justru sebaliknya malah tambah banyak. Nah, ini di Amerika sebagai kiblatnya negara yang sangat lengkap pengendaliannya, sama terancam juga. Jadi hotel yang apa itu ke bintang 5 atau yang di bawahnya itu sama punya ancaman dari serangan hama kutu busuk. Nah, ini dari insiden atau fakta-fakta yang terjadi Bapak Ibu. Nah, ini juga sama gitu ya. Ini di Indonesia terjadinya. Jadi kamar hotel diserbu kutu busuk, yaitu menyebabkan si tamu pasti akan mengalami kerugian dalam arti tidak bisa menikmati fasilitas hotel tersebut. Nah, itu bagi pemilik bisnis sudah catatan besar. Orang tidak mau ada di sana gitu ya. Eh, Juga selain kutu busuk, tikus juga cukup mengganggu Bapak Ibu. Kenapa tikus ini semacam hama yang abadi lah, artinya ada manusia ada tikus. Kenapa? Karena ya tikus memang sangat jinak atau sangat adaptable dengan kehidupan manusia. Jadi mereka nggak takut sama kita. Nah, oleh karena itu kita perlu tahu nih apa nih yang menyebabkan si tikus ini ada dan dia nggak bisa nggak ada apa pilih-pilih mau itu eh, hotel yang bagus atau hotel yang kurang terawat itu sangat mungkin tikus ini berada lama di tempat tersebut atau dari luar malah ketarik untuk datang. Nah, ini info wisata ya turis-turis di Cina langsung check out. Artinya orang tuh agak sulit bertoleransi di melihat hama di industri. Mungkin kalau di rumah melihat ada tikus ya udahlah di rumah mungkin dia kabur. Tapi kalau di industri itu nggak demikian. Pasti mereka akan apa cepat pindah ke yang lain. Dan kalau tidak menyampaikan berita, mungkin ya udah cukup dia yang tahu insiden. Tapi sekarang tuh semua bisa diberitakan, gitu ya. Dan tentu pemilik bisnis akan repot dalam menghadapi atau menghandlenya. Nah, di industri restoran pun sama. Jadi kadang insiden ditemukan hama seperti kecoa atau telurnya gitu ya. Nah, itu juga sama akan membuat resume atau eh, reputasi dari restoran itu turun. Gitu ya. Bahkan namanya manajer tuh paling takut kalau misalnya ada customer yang melihat insiden tersebut dia nggak ngomong gitu. Yang ideal, yang bagus itu kan dia bilang atau menemui manajernya, lalu dia menyampaikan ini kayaknya ada ini mohon diperbaiki lagi tata cara penyajian dan lain-lainnya. Itu bagus, harusnya demikian. Tuh. Nah, yang repotnya bahkan di kita juga sama ya Bapak Ibu, kita dengar beberapa waktu yang lalu restoran atau bisnis rumah makan yang sudah terkenal sudah puluhan tahun itu bisa langsung jatuh bisnisnya karena dari ulasan-ulasan food blogger yang dia bisa nunjukin hama. Jadi selalu hama tuh jadi senjata Bapak Ibu. Insiden kedatangan hama tuh jadi selalu jadi senjata yang cukup mematikan untuk menurunkan reputasi bisnis. Nah, ini memang tidak bisa dipandang remeh karena orang nggak inget yang bagusnya, yang lama, tapi inget satu insiden atau dua insiden itu udah nggak ada ampun. Nah, itu selalu yang jadi senjata adalah hama.
seperti kecoa, apa tikus atau lalat itu bisa jadi senjata. Nah, ini permasalahan hama yang tidak bisa kita anggap enteng. Nah, dalam dalam catatan atau di source yang dikeluarkan dari suatu penelitian dari Asosiasi Manajemen Hama, itu kalau kita lihat dari sekian jenis bisnis, memang hotel itu paling tinggi sisi serangannya atau rentan terhadap serangan hamanya. Ini pada data hama kutu busuk Bapak Ibu ya, itu hotel tuh paling tinggi rentan orang Amerika atau ya sama lah dengan kita juga nggak mau lah gitu kita di hotel terus ngeliat kutu busuk. Itu bisa sampai angka di atas 70%. Lalu bisnis berikutnya ya tadi ada di sini ada transportasi umum, ada bioskop, ada toko retail. Ini baru kasus bedbug ya Bapak Ibu, kutu busuk, belum hama-hama yang lain gitu ya. Jadi artinya ini real terjadi permasalahan hama di industri tersebut. Nah, selanjutnya ya ini ya di hotel juga gitu. Karena hotel itu kenapa bisa memungkinkan banyak hama? Karena memang eh, di satu sisi pemilik fasilitas hotel itu ingin menyediakan suatu kondisi yang dia kelembabannya diatur. Artinya penggunaan AC yang terus-menerus, lalu penggunaan mebel atau alat-alat bahan-bahan yang digunakan itu sangat memungkinkan si hama itu enak tinggal di sana gitu ya. Nah, itu yang menjadi tantangan di mana pengelola atau pemilik bisnis hotel tidak bisa menyerahkan semuanya kepada pest control karena pest control pasti ada keterbatasan untuk bisa menghandle kamar-kamar yang sedang ada penghuninya. Bahkan kita tidak tahu kapan nih waktu yang tepatnya gitu. Nah, sehingga pemilik atau pengelola fasilitas hotel perlu mempunyai tim yang memang berasal dari internal. Nah, seperti ini ya. Jadi memang kasus-kasusnya real Bapak Ibu. Nah, di makanan pun sama ya. Jadi semua tuh industri makanannya, lalu tempat apa istilahnya mengundang tamu untuk apa istilahnya menggunakan atau mengkonsumsi makanannya, semuanya berpotensi atau memiliki apa, kerentanan yang besar tentang keadaan hama ini. Tempatnya atau produk makanannya jadi terkontaminasi. Karena seperti tikus itu ya selain dia bawa penyakit mengkontaminasi makanan juga dia bisa merusak fasilitasnya. Kabel-kabelnya bisa digigit gitu ya, kabel listrik dan alat-alat lain jadi rusak. Itu sangat mungkin secara struktur juga terganggu dari kehadiran hama itu sendiri. Nah, selanjutnya di slide ini kita akan melihat mengapa pengendalian hama itu penting bagi bisnis. Tuh, Bapak Ibu ya, kita menghususkan pada bisnis karena di sini ada kepentingan untuk memberikan kenyamanan kepada customer yang ingin menikmati atau membeli lah istilahnya fasilitas dari bisnis itu. Nah, kenapa ini penting? Karena namanya bisnis harus menjaga reputasi atau nama baik yang bisnis yang dibangun dari awal tentu sebetulnya membangun reputasi. Nah, terbayang dengan adanya insiden hama ya bisa menyebabkan reputasinya menjadi krisis. Nah, repotnya di zaman sekarang beritanya bisa dipercepat dengan media sosial gitu ya. Jadi kalau sudah viral itu tuh agak makan waktu lah. Bahkan kalau di negara maju itu bisa dituntut secara hukum yang nilainya jauh lebih besar karena orang sudah menggunakan pasal ketidaknyamanan gitu ya. Dan nanti bisa dihitung secara ekonomi mengganggu bisnis yang sedang dia tangani gitu. Jadi panjang sebetulnya dari urusan hama ini. Nah, selanjutnya mengapa penting pengendalian hama ini? Karena memang hama ini secara
apa ya dampak bisa mengganggu kenyamanan. Ya Bapak Ibu bisa bayangkan kita sedang ada di hotel lalu tiba-tiba muncul di bawah kasur ada eh, kecoa, misalkan udah nggak nyaman, walaupun itu satu ekor. Nah, jadi kenyamanan ini menjadi menjadi istilahnya menjadi presiden buruk karena pengalaman pelanggan itu jadi punya hal yang negatif. Jadi bisa menurunkan pengalaman pelanggan. Nah, ini yang harus dijaga di industri hospitality dan industri makanan. Karena kenyamanan itu eh, penting gitu ya. Nah, selanjutnya adalah makanan atau kontaminasi. Jadi, Bapak Ibu yang disebut dengan kontaminan itu bisa saja hamanya tidak dalam bentuk utuh, bisa ekornya itu masuk sudah terkontaminasi, bisa telurnya, bisa bagian kakinya. Nah, itu sudah rusak makanan tersebut karena sudah tercemar. Nah, resiko karena kenapa? Karena ada resiko memang hama-hama seperti lalat, kecoa, tikus, nyamuk itu memang mereka pada dasarnya hewan pembawa carrier, pembawa penyebab penyakit. Jadi mereka kemana-mana bawa bakteri, kemana-mana bisa bawa virus, kemana-mana bisa bawa jamur. Jadi memang mereka pada dasarnya kendaraan dari hama itu, kendaraan dari penyebab penyakit tersebut, gitu ya. Nah, jadi kalau sudah makanan itu terkontaminasi, sebetulnya itu efeknya nanti kepada kesehatan. Jadi ada resiko di situ ya. Nah, satu lagi mengapa penting pengendalian hama adalah tadi tentang kerusakan properti. Karena kalau suatu tempat, misalnya hotel yang ada di view-nya dekat alam atau lingkungan alami, misalnya dekat hutan atau dekat apa tempat-tempat yang memang pada dasarnya banyak apa pohon-pohon yang ya memang mereka bukan untuk di tempat-tempat wisata ya itu eh, tentu kita punya potensi adanya serangan dari rayap. Nah, itu kalau sudah rayapnya itu memang ada di sana, nah itu bisa mengganggu juga infrastruktur infrastruktur yang ada di tempat tersebut. Nah, jadi dalam industri makanan dan hospitalitas, keamanan, kebersihan itu sebetulnya jualannya. Nah, sehingga kalau ada satu saja insiden kehadiran hama, itu dampaknya itu besar karena pelanggannya jadi nggak percaya dan juga bisa berpotensi mendatangkan atau mengundang sanksi dari pemilik otoritas yang dalam hal ini pemerintah yang biasanya kalau makanan itu bisa ditangani oleh BPOM karena mereka yang bertanggung jawab untuk bisa memastikan makanan yang dikonsumsi masyarakat itu aman. Nah, itu kan jatuhnya akan membuat bisnis itu menjadi terganggu hanya untuk urusan hama. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Nah, jadi pentingnya pengendalian bisnis itu seperti itu Bapak Ibu penjelasannya. Nah, strategi efisien pengendalian hama ini kita perlu melihat dari sisi definisinya dulu. Nah, kami membahas tentang unit pengendalian hama internal adalah untuk memberikan suatu awareness bahwa pengendalian hama itu tidak bisa kita serahkan tanggung jawabnya kepada pest control eksternal. Mengapa? Karena tadi ada beberapa hal yang tidak bisa dikerjakan oleh tim oleh pengendali hama eksternal. Sebagai contoh, sanitasi, mereka tidak ada ranah tanggung jawab ke sana. Lalu memastikan inspeksi harian. Itu tentu kalau ada pengendalian hama internal bisa dibuat. Nah, jadi definisi unit pengendalian hama internal itu sebetulnya tim yang dibuat khusus. Oleh siapa? Oleh organisasi dari bisnis tersebut. Untuk dia bisa menangani hama-hama secara internal. Jadi tidak tidak selalu harus menunggu dulu pest control datang. Belum kan nanti ada MOU yang panjang lah birokrasinya karena ada kerjasama bisnis. Tetapi kalau sudah ada tim khusus itu tentu akan lebih memudahkan karena bisa menangani masalah-masalah hama mulai dari pencegahan. Nah, eh, siapa saja tim khususnya? Sebetulnya karyawannya yang ada di eh,
di fasilitas bisnis tersebut. Nah, tentu dalam suatu bisnis pasti ada tim yang menangani kebersihan, ada tim yang melakukan pemeliharaan. Nah, itu sebetulnya unit-unit yang atau sumber daya manusia yang bisa dilatih sebetulnya. Memang mereka perlu memahami tentang konsep hama, lalu jenis hamanya, dan pengendaliannya seperti apa, ya. Nah, itu perlu memang diajari dulu gitu ya, sama seperti Bapak Ibu melihat tim cleaning service di suatu bisnis, fasilitas bisnis. Cara untuk ngepel pun mereka diajarin. Nah, apalagi yang hama karena yang dihadapinya makhluk hidup. Jadi memang harus dilatih. Artinya harus mendapatkan pelatihan yang terkait dengan pengendalian hama ini. Nah, lalu mereka tim pengendali hama internal ini tanggung jawabnya yang utama adalah tadi memastikan lingkungannya aman, misalnya hotelnya dipastiin nih nggak sampai ada insiden-insiden hama. Karena mereka harus memastikan lingkungannya amannya bagi semua, ya bagi karyawan itu sendiri yang bekerja di bisnis tersebut, lalu pada pelanggan yang memang mereka yang sudah percaya bertahun-tahun gitu terhadap bisnis tersebut, ya tentu sering datang sama pengunjung yang mungkin pertama kali ingin merasakan atau mengambil fasilitas dari industri hospitality ya kah ataupun untuk bisa apa namanya mengkonsumsi makanan-makanan yang dijual di bisnis restoran atau kafe itu. Nah, jadi latar belakangnya apa nih dari pengendali hama internal ini? Nah, kalau Bapak Ibu pemilik fasilitas bisnis dari industri hospitality dan eh, restoran, bisnis restoran atau kafe atau tempat makan lah Bapak Ibu ya. Nah, sebetulnya yang mau disasar atau mau dituju itu adalah bagaimana bisnisnya bisa berkelanjutan. Karena kalau kita membangun suatu unit pengendalian hama itu, yang kita lakukan sebetulnya bukan sekali-sekali, melainkan berkelanjutan. Karena hama itu senantiasa akan mengancam Bapak Ibu. Karena ya tentu karena kita menyiapkan faktor-faktor yang membuat hama itu datang. Makanannya, air, dan tempat berlindung itu pasti karena kita memang juga memerlukan itu. Nah, hanya kita tentu tidak mau berbagi dengan hama, apalagi di bisnis, di suatu bisnis. Lalu yang berikutnya tentang efisiensi operasional. Nah, Bapak Ibu tentu bisa menghitung bagaimana biaya-biaya pengendalian hama dikeluarkan manakala hamanya dalam populasi tinggi. Ya, itu kan pasti akan banyak apa ibaratnya me- menggunakan kos atau biaya-biaya, apakah itu jasa orangnya ataupun eh, penggunaan chemical atau pestisidanya, dan bisa mengganggu juga proses operasional dari kegiatan bisnis itu sendiri. Misalnya di suatu pabrik, Bapak Ibu sedang pabrik pengolahan makanan. Lalu insiden tikusnya banyak. Nah, itu kalau mau melakukan pengendalian, nggak mungkin sambil mengendalikan sambil produksi. Nah, di sini tentu akan terjadi ketidakefisienan. Ya, nah, maka kalau sudah ada tim pengendali hama internal tuh bisa dicegah populasi hama itu nggak sampai tinggi. Jadi lebih efisien gitu secara operasional. Nah, jadi untuk mengoptimalkan sumber daya internal dari pengendali hama di fasilitas tersebut bisa mengurangi ketergantungan dari kontraktor eksternal. Jadi artinya nggak semuanya diserahin karena memang tidak bisa. Pest control eksternal tidak bisa menyelesaikan semua pengendalian hama. Harus dibantu oleh pemilik fasilitas melalui unit pengendali hama internal. Nah, lalu tujuannya tentu sekali lagi dalam bisnis yang dijaga reputasi harus prima. Artinya meningkatkan citra merek. Itu selalu kalau namanya hotel, lalu industri rumah makan dan kafe, itu orang pasti melihat standar kebersihan. Dan itu sudah include dengan hamanya, gitu ya Bapak Ibu ya. Standar untuk pengenalan hamanya harus tinggi dan harus berkelanjutan, nggak bisa hanya sekali-sekali, gitu ya. Termasuk juga keamanan pangan yang konsisten. Nah, jadi tujuannya itu sebetulnya dengan mengendalikan hama itu sama dengan menyelamatkan bisnis itu sendiri.
Nah, unit pengendali hama internal apa tugasnya? Gitu Bapak Ibu ya, tanya. Kalau pengendali kalau pengendali hama eksternal, pest control, itu diundang atau disewa pada saat populasinya tinggi. Nah, tetapi kalau pengendali hama internal yang dibuat oleh pemilik fasilitas dari bisnis itu sendiri adalah mengerjakan hal-hal yang memang sudah diatur waktunya dan rutin. Inspeksi yang terjadwal gitu ya dan terstruktur di seluruh area fasilitas itu tuh penting supaya deteksi dininya bisa dilakukan. Jadi tidak melakukan langkah-langkah yang reaktif. Kalau sudah ada hama baru bergerak. Tetapi yang betul adalah dicegah, jangan sampai hama itu ada terus sudah ada dibiarkan dia berkembang biak. Nah, itu nanti akan menimbulkan kerepotan pada saat populasi tinggi. Nah, jadi tugasnya adalah satu pemantauan rutin. Nah, lalu tugas kedua apa nih unit pengendali hama internal di bisnis itu sendiri? Nah, lakukan tindakan pencegahan. Jadi, apa-apa saja nih yang perlu dilakukan langkah proaktifnya, misalnya memastikan tidak ada celah-celah yang bisa dimasuki hama, karena hama itu ada yang bisa masuk lewat celah yang kecil, yang kita kira tidak mungkin ya bagi hama itu ya bisa saja masuk. Nah, itu tentu metode-metode untuk eksklusi penutupan akses masuk itu harus dilakukan oleh pemilik fasilitas melalui unit pengendali hama internal. Nah, pest control tidak masuk ke arah pekerjaan ini. Tanggung jawab ini mereka bukan itu ke pekerjaannya gitu Bapak Ibu ya. Nah, lalu unit pengendali hama internal juga bisa mempunyai pencatatan yang standar. Itu berguna sekali Bapak Ibu saat ada audit. Jadi mau diaudit oleh pihak otorita tentang pengendalian hama, kalau sudah ada dokumentasinya lebih lebih terpercaya. Jadi kita bisa lihat di situ analisis tren hamanya seperti apa dari kegiatan inspeksi terjadwal. Jadi semuanya bisa dilihat bahwa ini dikerjakan secara rutin atau secara berkelanjutan. Jadi pencatatannya terstandar. Lalu bisa unit pengendali hama internal bisa melakukan kolaborasi lintas unit. Jadi misalnya eh, karyawan yang ada di bidang di bagian customer service kalau di hotel sama bagian yang eh, pemeliharaan di ruang-ruang kamar atau di bagian kitchen itu bisa berkoordinasi untuk memastikan mereka berperan serta dalam pengendalian hama terpadu. Sebagai contoh misalnya manajemen sampah. Itu tentu harus kolaborasi. Jangan sampai dari satu misalnya pengendalian pencegahan seperti sanitasi hanya dilakukan oleh bagian tertentu saja, sedangkan yang lain tidak punya kepedulian bagaimana manajemen sampah di ruangan tersebut harus diatur. Jadi unit pengendali hama internal kan pasti pada kenal dengan unit-unit yang ada di bisnis itu sendiri bisa melakukan memberikan kampanye dengan brosur-brosur untuk di unit bisnis itu sendiri tentang bagaimana pengelolaan sampah, bagaimana kalau misalnya makan saat aktivitas makan minum tidak boleh ada yang tercecer. Nah, itu tidak mungkin dilakukan oleh pest control eksternal karena memang bukan tugasnya untuk melakukan kolaborasi lintas unit. Nah, jadi unit pengendali hama internal sesungguhnya akan membantu pemilik fasilitas bisnis itu dalam mengendalikan hama secara berkelanjutan. Karena dibentuk oleh perusahaan itu sendiri dan bisa bekerja secara proaktif. Sehingga tidak semuanya itu tergantung pada pest control eksternal karena kami sering mendapatkan suatu apa istilahnya suatu fakta bahwa seringkali pest control eksternal itu disalahkan terus apabila ada insiden hama. Padahal bisa jadi saat pengendalian sudah aman, sudah terkendali, tetapi muncul lagi hama-hama baru karena memang perilaku atau tidak ada upaya dari pemilik fasilitas menjaga faktor-faktor mengenai datangnya hama. Dan itu cukup merepotkan. Jadi kami sebagai konsultan dari pest control atau dari bisnis-bisnis yang ingin dibuatkan pengendalian hama internal selalu menemukan hal itu, selalu ada gap. Di satu sisi, pest control eksternal dengan segala sumber daya dari teknologinya, dari pestisidanya, tetap tidak mampu menjawab dari masalah hama tersebut. Nah, ternyata saat dipelajari, eh, masalahnya adalah belum ada upaya yang timbal balik.
Karena menyerahkan semuanya kepada pest control eksternal nggak akan pernah bisa selesai masalah itu. Nah, oleh karena itu, untuk pemilik bisnis, dalam hal ini yang kita bahas yang ini adalah hospitality dan industri makanan, ya tentu unit pengendali hama internal bisa jadi jawaban bagaimana pengendalian hama ini dilakukan secara berkelanjutan dan pasti lebih hemat secara jangka panjang. Nah, mungkin seperti itu Bapak Ibu ya untuk slide ini. Nah, siapa yang cocok membangun unit pengendali hama internal? Yang pertama, pabrik pengolahan makanan. Nah, pabrik pengolahan makanan, Bapak Ibu pasti sudah bisa bayangkan di dalamnya makanan-makanan yang harus aman. Berarti pengendalian hamanya nggak bisa sembarangan, tidak bisa memakai metode penyemprotan dengan pestisida di tempat tersebut karena hamanya bisa jadi berkurang tapi si makanan terkontaminasi. Nah, apalagi untuk industri pabrik pengolahan makanan itu sangat ketat secara regulasi. Sebetulnya tujuannya untuk memastikan bahwa makanan yang akan dikonsumsi masyarakat itu aman. Jadi regulasi itu sangat-sangat banyak Bapak Ibu. Mau itu regulasi internal, nasional di Indonesia maupun di luar negeri. Mereka sangat lengkap. Nah, dari kesemua ini selalu ada klausul, selalu ada pasal mengenai pengendalian hama. Jadi kalau dari pemilik fasilitas itu ada unit pengendali hama internal itu sudah sangat bagus. Nah, nanti kolaborasi dengan pest control eksternal apabila ada kasus hamanya dalam populasi tinggi. Nah, jadi semuanya tuh sudah ada pencatatannya. Nah, dengan unit pengendali hama internal bisa memfokuskan pada pencegahan-pencegahan di area-area yang rentan hama itu datang dan rentan di situ ada kegiatan produksi. Nah, lalu siapa lagi yang cocok untuk membangun unit pengendali hama internal? Yaitu industri hotel, restoran, dan kafe. Karena yang dijual adalah tadi rasa kenyamanan kepada pelanggan, reputasi. Jadi pencegahan hamanya itu harus terus-menerus, konsisten. Dan yang paling penting tidak mengganggu pengalaman tamu. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan kalau kita ke hotel atau restoran atau kafe, terus kita masuk ternyata ada orang yang berdiri di sana kemana-mana bawa semprotan. Maka yang ada di benaknya pelanggan adalah wah di sini pasti ada hama nih. Sampai dijaga sedemikian rupa padahal hama itu kan sejatinya dia bersembunyi. Nah, jadi artinya hama itu tidak untuk ditongkrongin. Jadi istilahnya pengendalian hama konsisten. Pengendalian hama itu sebetulnya senyap, Bapak Ibu. Tidak nampak tidak boleh nampak dari pandangan tamu. Karena memang kita berhadapan sama makhluk hidup yang bersembunyi. Nah, gitu ya. Jadi kalau misalnya dari pemilik bisnis hotel, restoran dan kafe dengan membentuk unit pengendali hama internal itu cocok sekali karena mereka bisa melihat mana nih area-area yang tidak terlihat oleh tamu saat mereka melakukan pengendalian. Jadi senyap sebetulnya Bapak Ibu. Nah, ya. Dan di unit pengendalian hama internal jadi mempunyai waktu yang lebih leluasa. Saat kapan nih yang aman untuk pengendalian hama yang tidak mengganggu tamu. Jadi bisa tahu. Sedangkan kalau pengendalian hama eksternal kan harus dapat dulu nih waktu yang diperbolehkan itu pun terbatas. Apalagi kalau kasusnya pada hotel yang tingkat huniannya tinggi, itu bingung sekali pest control mau kapan karena penuh terus gitu ya. Nah, itu hal-hal yang menjadi penting apabila di bisnis hotel, restoran, kafe ini ada unit pengendali hama internal yang dibentuk di bisnis tersebut. Nah, yang ketiga adalah siapa yang cocok membangun unit pengendali hama internal adalah bisnis yang menjual fasilitas kesehatan ya rumah sakit, lalu klinik dan semacamnya ya Bapak Ibu. Nah, kenapa? Karena di bisnis ini fasilitas kesehatan kita harus menjamin lingkungannya itu steril dari hama, bebas dari hama. Kenapa? Karena pada fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, lalu klinik kan itu isinya ada orang sakit. Nah, orang sakit itu kan berarti dia sedang eh, apa ibaratnya membawa faktor penyebab penyakit, apakah ada virusnya atau ada bakteri di tubuhnya, lalu ada misalnya ada jamur.
Nah, kalau ada hama di sana itu cocok untuk istilahnya cocok dalam arti ada yang kendaraannya, lalu ada yang dibawanya. Jadi si pasien ini bisa tambah sakit, lalu pengunjung pun yang asalnya sehat jadi sakit gitu karena tadi ada hewan perantara, ada hewan pembawa. Nah, seperti nyamuk, lalat, tikus, kecoa itu tuh bisa kemana-mana bawa penyakit Bapak Ibu. Nah kalau di fasilitas kesehatan kesehatan itu nggak bisa mentolerir sedikit pun. Nah, walaupun kenyataannya di Indonesia itu bahkan oh di rumah sakit jangan salah hamanya banyak sekali. Nah, bisnis hotel, bisnis apa fasilitas kesehatan, celakanya adalah memang tidak ada waktu tutup gitu Bapak Ibu. Karena kan bisnisnya 24/7, 24 jam selama 7 hari. Jadi nggak ada tutupnya. Nah ini yang membuat hama ini selalu ada, akan selalu ada. Maka pengendalian hama itu mesti kolaborasi antara internalnya dan eksternal apabila populasinya tinggi. Bapak Ibu ya. Nah selanjutnya di di bisnis yang fasilitasnya luas dan kompleks itu atau di tempat yang resiko terhadap kontaminasi makanannya tinggi, tentu dengan adanya unit pengendali hama internal, pasti Bapak Ibu akan merasakan manfaat besar karena tadi hama ini bisa datang dari mana-mana. Dan kita nggak bisa nunggu-nunggu pest control yang menyelesaikan semua karena emang nggak bisa pest control eksternal ada keterbatasan maka pengendali hama internal itu harus terus memiliki peran yang besar. Nah nanti dengan pest control itu justru bisa saling berbagi informasi mana yang sudah dikerjakan mana yang belum karena butuh teknologi dan pestisida yang perlu treatment khusus misalnya Bapak Ibu ya. Nah keuntungannya dari pengendali hama internal itu tadi responnya cepat ya Bapak Ibu apalagi bisnis yang 24/7 jadi penanganannya harus segera dari mulai sejak awal ada tanda investasi hama tuh langsung bisa responnya cepat dan kontrolnya penuh karena unit pengendali hama internal sudah punya jadwal yang konsisten sudah punya standar sehingga bisa kapanpun melakukan apa pengendalian atau menghandle dari suatu kegiatan pengendalian waktu tentang waktu dan standarnya. Lalu keuntungannya adalah ya pengetahuan lokasinya menjadi lebih lebih banyak karena memang mereka ada di tempat industri tersebut. Jadi dengan mengetahui lokasi yang rentan, maka tindakan tepat sasarannya bisa dilakukan dengan bisa berdasarkan dengan pengenalan area. Nah, kalau pest control eksternal tidak dibarengi dengan internal kan bingung di mana nih. Karena walau gimana pun tidak tahu lokasi-lokasi yang rentan itu. Nah, dengan tim internal tuh sangat tahu di mana nih yang rentan. Nah, itu bisa bisa juga mempercepat sebetulnya ya dari pengendalian hama. Lalu dengan adanya pengendali hama internal adalah efisien, efisien secara biaya karena penghematan jangka panjang itu akan mulai terasa apabila kita memang konsisten melakukannya. Jadi seharusnya pengendalian hama itu dilakukan saat populasi tinggi ini menjadi tidak ada insiden itu karena semua dilakukan secara berkelanjutan dari pencegahan. Nah, jadi unit pengendali hama internal sesungguhnya ini memberikan keunggulan yang strategis karena mereka tahu persis di mana fasilitas itu, operasionalnya seperti apa, infrastrukturnya seperti apa, mereka tahu persis dan tahu nih di mana nih titik-titik resiko dari hama ini sehingga protokol pengendaliannya bisa disesuaikan gitu. Dan ini memang eh, menjadi apa ibaratnya hal yang penting di mana pest control eksternal kan datangnya kalaupun bekerja sama datangnya berkala. Kalaupun di apa ibaratnya harus menyediakan setiap hari itu juga jumlahnya terbatas. Jadi tetap ada keterbatasan. Jadi kalau ada kolaborasi dari tim pengendali hama internal dengan kontraktor eksternal itu sangat ideal untuk area yang luas dan kompleks, Bapak Ibu ya. Nah, di kapan menggandeng pihak eksternal dalam hal ini pest control eksternal? Tentu ada syaratnya untuk bisa efisien itu saat
investasi kompleks. Nah, kalau kompleks nih hamanya apa muncul atau berada banyak di suatu bisnis tersebut, ya tentu harus bekerja sama supaya lebih cepat dengan karena ada teknologi, ada alat-alat yang khusus, ada pestisida yang harus dilakukan di apa namanya digunakan karena pestisida itu sejatinya di satu sisi mengendalikan hama secara cepat, tapi sisi lain dia bisa menimbulkan resistensi atau kekebalan. Hamanya bukan tambah sedikit, malah tambah banyak. Itu fenomena dari resistensi. Lalu audit dan sertifikasi tentu ini memperkuat. Jadi pengendalian hama internal ada, dari eksternal juga ada. Jadi semuanya dilakukan dengan baik. Khususnya di bisnis yang memang lingkungannya luas dan kompleks. Jadi ke perpaduan dari tim ini tuh sangat sangat penting. Nah, lalu pelatihan tim internal tentu bisa berkolaborasi misalnya dengan ahli hama sebagai lembaga training, ya tentu menyiapkan pakarnya dan bisa kolaborasi tentang pelatihan teknik hama terbaru gitu. Ya sama dari ahli hama tentu bisa juga memberikan suatu pelatihan kepada pest control eksternal supaya bisa terupdate terus mengenai hama ini karena sekali lagi yang kita hadapi makhluk hidup Bapak Ibu, yang mereka pun melakukan adaptasi. Jadi teknik-teknik pengendalian hama tentu harus diupdate dan kita lihat fenomena di Indonesia resistensi terhadap insektisida ini cukup tinggi. Jadi kita harus perlu tahu juga update terbaru. Nah, melalui apa? Melalui pelatihan-pelatihan. Jadi internalnya dilatih, lalu eksternal dari pest control juga perlu pelatihan yang terstruktur, artinya eh, setiap hari mengendalikan hama belum tentu semuanya tidak perlu belajar lagi. Nah, ini yang memang kami dari ahli hama selalu memberikan eh, apa materi-materi yang dapat diakses, juga ada pelatihan berbayar itu sebetulnya untuk dapat mengupgrade Bapak Ibu dari pengetahuan hama dan pengendalian. Lalu akses inovasi ya tentu kita perlu mengupdate tentang teknologi. Sekarang kan sudah mulai banyak berkembang tentang penggunaan teknologi monitoring yang digital, bahkan juga penggunaan AI itu juga sudah banyak membantu dalam pengendalian pest management. Itu pun kita harus terus bisa mengupdate Bapak Ibu. Karena misalnya kita berada mempunyai fasilitas bisnis yang lingkungannya sangat luas. Itu untuk kita melakukan inspeksi tikus misalnya, kita nggak mungkin jalan-jalan dari satu titik ke titik lain. Kalau jaraknya pendek mungkin bisa, tapi kalau jaraknya atau kawasannya luas itu buang waktu Bapak Ibu. Nah, jadi eh, perlu juga kita update dengan teknologi-teknologi untuk monitoring dan atau supervisi gitu Bapak Ibu ya. Nah, jadi eh, bila suatu bisnis sudah bisa mengkombinasikan antara kekuatan unit pengendali hama internal, lalu ada dukungan strategis dengan eksternal, itu sebetulnya kita bersama-sama menciptakan pengendalian hamanya yang komprehensif, menyeluruh, berkelanjutan karena hama ini nggak bisa Bapak Ibu mengendalikan tikus cuma sekali dua kali, pasti datang lagi. Jadi harus nggak bisa berhenti. Nah itu eh, perlu dilakukan terus-menerus secara berkelanjutan dan kolaborasi itu jadi selalu jadi kunci efisiensi jangka panjang dalam manajemen hama. Nah, mungkin seperti itu Bapak Ibu untuk membangun keunggulan justru kita harus mempertangguh atau operasionalnya perlu lebih kuat lagi. Kenapa? Karena tantangan keberlanjutan itu perlu disiapkan. Jadi unit pengendali hama internal yang terlatih itu pun nggak cukup kalau belajarnya sekali dua kali, harus terus mau beradaptasi tentang tuntutan eh, hama di lingkungan seperti apa, supaya apa? Bisnisnya tetap sustain dalam jangka panjang. Lalu yang kedua, tentu keunggulannya adalah peningkatan efisiensi dari operasional itu. Bapak Ibu tentu bisa melihat integrasi program pengendalian hama ke operasional harian itu sebetulnya bisa menciptakan sinergi antar unit sehingga mereka bisa saling tuh berperan serta dalam pengendalian hama secara terpadu ini. Dan penjagaan standar mutu dan kepercayaan ya ini menjadi hal penting dalam suatu bisnis karena yang kita jaga adalah
pelanggannya tetap loyal, reputasi mereknya tetap terjaga. Nah, jadi membangun unit pengendali hama internal yang andal itu bukan sekedar langkah taktis saja, tetapi sebetulnya investasi strategis untuk masa depan bisnis itu sendiri sebetulnya. Karena kalau pendekatannya tepat, efisien, unit pengendali hama internal itu sebetulnya pilar penting dalam membangun ketangguhan operasional dan keunggulan kompetitif di industri pengolahan makanan, hospitality, dan juga kesehatan. Ini ada studi kasus Bapak Ibu ya, jadi ada PT ini di Samarkand namanya. Ini berhasil mengatasi pengendalian hama dengan pendekatan tim pengendali hama internal. Jadi mereka perusahaan tersebut melakukan transformasi signifikan dari sistem outsourcing. Outsourcing itu artinya bekerja sama dengan menyewa pest control eksternal secara utuh gitu ya ke unit pengendalian hama mandiri yang ada di bisnis itu sendiri. Dan ternyata hasilnya atau dampaknya adalah eh, 85% terjadi penurunan investasi. Artinya terjadi pengurangan drastis kejadian hama di fasilitas produksi. Dengan tim pengendali hama internal melakukan aktivitas yang berkelanjutan. Lalu eh, terjadi penurunan waktu respon dari 2 sampai 3 hari menjadi kurang dari 4 jam. Lalu terjadi penghematan biaya karena memang menyewa pest control dan semuanya menyerahkan ke pihak mereka itu eh, membuat ya pasti biaya outsourcingnya besar. Nah, dengan pengendalian hama dengan unit pengendali hama internal itu bisa lebih hemat gitu Bapak Ibu ya. Nah, dan tentu saat diaudit baik itu oleh HACCP dan BPOM karena ini industri pengolahan makanan ini kasusnya adalah ya 100% lulus artinya tidak ada temuan-temuan mengenai pengendalian hama. Nah, jadi studi kasus ini adalah real Bapak Ibu bagaimana unit pengendali hama internal itu bisa menyelamatkan bisnis itu sendiri. Nah, jadi dari fasilitas bisnis ini memang sangat menggunakan pendekatan kolaborasi. Jadi ada konsultannya, ada dengan eksternal, pest control eksternal, lalu internalnya juga dibentuk dengan SOP yang ketat. Itu hasilnya bisa 100% lulus audit. Artinya tidak ada temuan. Nah, jadi kesimpulannya Bapak Ibu, pengendalian hama dengan membentuk unit pengendali hama internal merupakan strategi investasi strategis untuk bisnis yang Bapak Ibu kelola. Mungkin seperti itu kita akan berkembang pada sesi tanya jawab. Jadi pada prinsipnya kita menghindari langkah-langkah reaktif, bergerak manakala sudah ada insiden hama itu kadang akan menimbulkan biayanya malah menjadi tidak efisien. Sedangkan dalam bisnis pasti yang dikejar adalah mengefisienkan biaya dan juga meningkatkan profit dan menjaga reputasi. Mungkin seperti itu dari kami ahli hama tentu berkontribusi bagaimana mendukung para pemilik bisnis untuk punya tim pengendali hama internal yang terlatih, pengetahuan dan skillnya cukup, dan untuk pengendali perusahaan pest control juga kita bisa berkolaborasi untuk upgrade terus pengetahuan dan skill mengenai pest management. Mungkin seperti itu, Mbak Indah. Kita bisa kembangkan lagi di sesi tanya jawab. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Dokter Lin atas materi yang telah dipaparkan. Kayak luar Ya, biasa banyak sekali ya untuk insight-insight yang kita peroleh pada siang hingga sore hari ini, Bapak Ibu semua. Ya, jadi untuk pengendalian hama di industri pengolahan makanan, food and beverage, kemudian juga untuk area hotel, restoran, dan kafe, tentunya itu sangat penting dilakukan tadi ya untuk mencegah kerugian yang diakibatkan oleh hama. Kemudian poin pentingnya adalah dalam setiap industri itu juga perlu untuk memiliki tim pengendali hama internal yang bisa gercep ya. Jadi
santainya adalah gercep untuk bisa mengatasi hama yang ada di industri Bapak Ibu semua. Oke, nah tadi sudah disampaikan ya materinya oleh Dr. Lin selaku pest expert dari ahli hama. Kemudian pada sesi pestok ini kita juga ada tanya jawab Bapak Ibu semua. Kita memberikan kesempatan ya Bapak Ibu yang ingin berdiskusi, ada studi kasus juga gitu ya yang terjadi di industri Bapak Ibu semua. Nah, itu boleh dituliskan di kolom chat karena kita akan berinteraksi melalui kolom chat. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu, kita juga memiliki banyak sekali ya untuk program-program dari ahli hama. Ini selain Pestok, kita juga bisa membantu Bapak Ibu ya yang timnya ini ingin menambah wawasan. Kemudian juga yang ingin menambah skill untuk pengendalian hama, maka dari ahli hama ini kita senantiasa bisa memberikan banyak program yang salah satunya ada di Pesto. Kemudian selain itu supaya lebih dalam ya untuk pelatihannya ini kita ada Integrated Pest Management Mastery ya namanya Bapak Ibu ya. Jadi bagaimana supaya menjadi pengendali hama yang handal ya. Jadi secara terpadu ini akan dibahas oleh pest expert dari ahli hama bersama dengan Dr. Lin. Kemudian juga tidak hanya satu tapi ada dua trainer yang banyak sekali pengalamannya mendampingi perusahaan bagi Bapak Ibu gitu ya yang ingin membentuk tim internal kemudian juga menambah wawasan bagi Bapak Ibu yang sudah berkecimpung di dunia pengendalian hama, maka kita ada online training Integrated Pest Management Mastery. Nah, pada bulan Juni kita akan adakan Bapak Ibu di minggu depannya lagi gitu ya. Pada tanggal 25 sampai 26 Juni. Nah, ini kita masih ada slot untuk early bird ya, Bapak Ibu semua. Ini di 2,5 untuk 2 hari bersama dengan pest expert ahli hama, Prof. Intan dan juga Dr. Lin yang akan membahas banyak sekali materi mulai dari bioekologi hama. Jadi akan dibahas tentang mengapa hama itu datang ke industri ya Bapak Ibu karena tentunya hama itu tidak hanya satu tapi ada banyak yang bisa saja keroyokan datangnya. Contohnya mungkin hama lalat, tikus kecoa, gitu ya, rayap. Nah, itu akan dibahas masuk ke dalam silabus materi di Integrated Pest Management Mastery. Oke, Bapak Ibu yang ingin bertanya ya, memiliki pertanyaan untuk IPMM sendiri boleh juga ya pada kesempatan ini mungkin di chat boleh. Kemudian Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan tentang studi case itu juga dipersilahkan untuk menuliskan di kolom chat sambil menunggu ya Bapak Ibu. Dipersilahkan. Seperti itu nanti akan saya bantu bacakan pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Oke, nah tentunya di 2 hari online training Integrated Pest Management Mastery, Bapak Ibu akan lebih banyak ya untuk kesempatan bisa bertanya serta studi kasus Bapak Ibu karena tidak hanya materi saja tapi bagaimana Bapak Ibu bisa praktik ya untuk menganalisa masalah, kemudian juga menjadi seorang pengendali hama gitu ya, yang sudah mendapatkan pelatihan bersama dengan pest expert. Nanti di hari pertama akan dibahas materi, kemudian di hari kedua akan ada praktik untuk studi kasusnya. Oke, nah tentu bagi Bapak Ibu yang ingin join, yang bulan kemarin belum ya, maka kita membuka kesempatan untuk bisa bergabung bersama dengan ahli hama tentunya untuk belajar pengendalian hama. Oke, di tanggal 25 sampai 26 Juni ya, Bapak Ibu sekalian. Oke, jadi apabila ingin join maka silakan klik di link yang sudah ada dikirimkan oleh admin ahli hama di kolom komentar. Oke, Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk sambil menunggu ya,
ada mungkin tiga penanya di kolom chat. Kita akan menyaksikan terlebih dahulu highlight dari Integrated Pest Management Mastery yang sudah dilaksanakan oleh ahli hama di bulan-bulan sebelumnya. Oke, untuk tim dipersilahkan. Kembali kalau kita bicara pengendalian hama, kuncinya adalah memahami biologi si hama ini. Rayap kalau dari bisnis pengendalian hama seluruh dunia yang paling banyak mengeluarkan dana oleh para pengguna jasa itu adalah untuk pengendalian rayap. Untuk menimbulkan kematian itu harus mencapai dosis yang cocok. Di Indonesia ada 236 daerah endemis. Gitu. Jadi di situ yang koleksinya ya bertebaran aja di luas si kumbang ini dia yang fase yang daya rusaknya tinggi itu pada saat dia di larva, Pak. Saya sangat senang sekali mengikuti pelatihan UTMI yang diadakan di platform Alfama, yang dimana narasumber yang profesional dan ahli pada bidang dan mudah dimengerti, mudah diikuti. Ya, saya mendapatkan pengetahuan yang lebih luas dalam menerapkan PHT dan sangat terpadu. Terima kasih kepada ahli Hama, kesempatan untuk mendapatkan wawasan ini sangat berharga bagi saya. Jadi bagi teman-teman yang butuh informasi dan metode penanganan yang tepat terkait penilaian hama, jangan lupa pastikan untuk bergabung dengan ahli hama. Yang pertama kami mengucapkan terima kasih kepada Profesor Intan dan Dr. Lin yang telah memberikan materi dan pencerahan terhadap beberapa kasus yang kami hadapi. Kemudian juga memberikan kami yang pasti yaitu kepercayaan diri. Kemudian dari saya bila ada kata-kata yang salah kurang berkenan, mohon maaf sebab Profesor Intan, Dr. Lin atas semua materinya sangat-sangat bermanfaat karena Ya, ini Pak. lintas sektoral ini. Ya. Pemahaman kontrol itu sangat jarang masalahnya. Kalau mencari informasi di internet banyak, tapi kan ya yang langsung diampu oleh suhunya kan sedikit. Oke, baik. Itu tadi untuk highlight ya dari peserta alumni IPMM juga banyak yang merasakan manfaat begitu ya, Bapak Ibu sekalian. Bagaimana di IPMM ini bisa dibimbing untuk materi dan juga bagaimana menambah kepercayaan diri tentunya bagi Bapak Ibu yang sudah join gitu ya di pelatihan IPMM.